Oke teman-teman, kita lanjut dengan video. Seperti biasa, kita menjawab tentang keluhan-keluhan teman-teman kita di komentar ya. Seperti salah satu teman kita yang menanyakan, kalau AC outdoornya kompresor sama kipas mati, penyebabnya apa bang? Jadi kompresor sama kipasnya nggak jalan ya, mati. Nah ini penting sekali ya, karena di AC itu yang bekerja mendinginkan. Untuk mendinginkan AC itu ya kompresor ya, outdoor, adanya di outdoor. Jadi eh, banyak pelanggan yang nggak ngerti, itu berpikir bahwa outdoor itu nggak penting, dan yang penting itu AC indoornya itu ya, padahal bukan ya. Yang penting itu bagian-bagian yang vital itu justru ada di outdoor ya, outdoor unit yang mesin di luarnya itu ya. Karena 4 komponen AC itu ada 4 ya, ada kompresor, kondenser, kapiler, dan evaporator. Nah itu tiga komponen penting itu ada di outdoor unit ya, hanya satu di indoor, yaitu evaporator. Kompresor, kondenser, kapiler itu ada di outdoor unit. Jadi penting sekali outdoor ini. Nah kalau outdoornya itu mati, nggak jalan ya, otomatis AC nggak akan dingin ya, ruangan ruangan kamar kita nggak bakalan dingin ya. Nah kalau kompresor dan kipas itu mati, itu cek bagian kelistrikannya yang pertama ya. Jadi emang kompresor dan kipas ini dia ini bareng ya, kerjasamanya bareng. Jadi pokoknya asal kompresor nyala berarti kipas nyala. Kipas nyala, kompresor nyala. Nggak boleh salah satunya ya. Nggak boleh misalkan kompresor nyala, kipas mati, atau kipas nyala, kompresor mati. Nggak bisa ya. Pokoknya itu bareng ya. Kipas sama kompresor itu nyala bareng. Tapi bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas adalah apa mati dua-duanya ya. Jadi nggak hidup sama sekali kompresor dan kipas, fan outdoor ya. Atau orang bilang ada yang bilang blower blower outdoor, kipas outdoor, fan outdoor, kipas kompresor, banyak yang bilang kayak gitu juga. Oke, jika kompresor dan fan-nya mati, maka kita akan cek ini teman-teman. Cek dulu nih, kita langsung. Yang pertama cek dulu ini teman-teman. Jadi kabel ini. Pastikan tinggi ya, agak tinggi. Sorry, naik dulu. Pastikan dulu AC-nya nyala ya. Nah ini indoornya udah gue buka ya, karena buat contoh ya. AC nyala ya, nyala. Lalu cek termis ya, termis. Ini termis nama ini, yang dua ini nih. Yang dua kecil kayak tabung kecil ini termis ya. Nih, ya kan pentol korek ini termis. Kalau yang ini yang kayak tabung pipa ini nempel di pipa, dia nempel di pipa ya. Ini ada tempat salah satu di sini, jadi dia di tempat pipa yang paling dingin. Nah kalau ini deteksi udara ya, dia nggak nempel kayak pap, tapi di udara. Nah termis ini penting ya teman-teman, karena inilah yang kasih perintah kompresor untuk mati hidup itu, ini termis ini ya. Jadi jika termis ini mendeteksi suhu itu udah mulai nggak dingin, dia perintahkan si kompresor untuk nyala lagi ya, untuk hidup. Sama dua-duanya nih. Jika dia mendeteksi udah dingin, kompresor untuk off ya, untuk berhenti. Jadi yang kasih perintah mati hidupnya kompresor itu ada di termis ini ya. Kecil tapi penting alat ini. Termis namanya. Nah kalau misalkan termis ini kan bisa rusak, bisa error juga ya, bisa rusak. Kalau dia rusak, dia nggak bisa kasih perintah dong, nggak bisa kasih perintah ke kompresor. Otomatis kompresornya itu
mati ya, nggak nyala-nyala, atau hidup terus ya, ini juga bisa kalau error. Jadi cek dulu ini ada nilainya ya teman-teman, ini ada nilainya si termis ini, nilai tahanannya ya. Jadi copot dari soketnya itu kita ukur ya pakai ampermeter atau tang ampere. Oke, yang pertama itu cek termis ya, kedua cek kabel. Nih kabel, apalagi AC yang baru pindah atau sering dipindah ya, sering pindah-pindah. Nah biasanya kalau AC sering dipindah-pindah, kabel itu kabel supply ya, kabel supply. Jika indoornya udah dipastikan nyala, nah cek kabel supply dari indoor ke outdoor. Ini kan kalau AC itu kan dari indoor ini kan ada kabel yang barengan sama pipa itu, ada kabel yang menuju outdoor itu, kabel supply indoor ke outdoor. Nah kalau AC yang biasanya sering pindah-pindah, teknisi biasanya memindahkan AC itu memotong di sini ya, area sini sekitar sejengkal atau 2 jengkal dari indoor. Karena apa dipotong di sini? Karena teknisi biasanya buka baut ini, baut sambungan pipa ini, lalu motong si kabel juga ya. Jadi jarang sekali teknisi yang buka kabelnya dari sini, dia biasanya motong dari sini. Nah, potong dari sini. Nah, cek sambungan. Jika udah pindah itu cek sambungan kabel yang di sini ya. Apakah putus? Apakah sambungannya nggak bagus? Biasanya kabel-kabel yang aluminium ya, kabel aluminium itu rawan putus. Makanya kalau pasang AC itu usahakan kabelnya jangan aluminium ya. Aluminium, jangan aluminium. Karena apa? Karena aluminium itu kalau dia sambungan itu apalagi kendor, itu lama-lama putus, panas ya, panas jadi abu. Kalau aluminium itu jadi abu kalau kabel aluminium itu ya. Makanya kalau ada kadang-kadang ada teknisi iseng ya, teknisi iseng entah karena sengaja atau ngerjain konsumennya atau ya karena emang kepepet atau nggak ada kabel sama sekali, biasanya mereka buat sambungan kabel aluminium. Nah kabel aluminium itu paling kuat sebulan 2 bulan ya, sebulan 2 bulan nanti akan putus, apalagi dibikin kendor itu akan putus ya. Nanti pelanggannya panggil lagi. Nah, panggil lagi pada saat itu bisa jadi teknisinya kasih ke pelanggan, oh ini kompresornya rusak atau apalah rusak, padahal cuma kabel. Nah takutnya itu ya, padahal cuma kabel aluminium. Makanya usahakan jangan pakai kabel aluminium. Jika kabel semua dicek udah bagus, maka cek di sininya teman-teman, cek di sininya pakai test pen ya. Cek test pen ini kan ada kabel warna coklat sama biru. Cek pakai test pen, kalau dia dua-duanya ada api, itu artinya salah satu kabel ini ada yang putus ya teman-teman. Kalau dua-duanya ada api, ingat ya tandanya. Kalau dua-duanya ada api, dicek dua-duanya ada api, itu salah satu kabel ini, salah satu kabel supply dari indoor ke outdoor ini ada yang putus, itu ya. Cek. Jika semua kabel ini bagus, maka lanjut ke dalam outdoornya. Lanjut dalam outdoornya, cek kapasitor ya, kapasitor. Nah ini. Nah kapasitor ini kan fungsinya untuk penggerak listrik, pertama penggerak kompresor dan kipas ya, gitu, dinamo kipas dan dinamo kompresor. Dialah menggerakkan pertama. Waktu kita nyalain AC, pertama kali yang menggerakkan kipas dan kompresor itu adalah kapasitor ya. Dalam kapasitor ini kan menyimpan api. Dalam kapasitor ini menyimpan listrik. Listrik kejut ya. Jadi ini ada apinya, ada listriknya di dalam ini. Jadi pada saat AC nyala itu dialah yang akan menggerakkan kompresor, menggerakkan kipas dalam jarak beberapa detik, lalu diambil alih oleh PLN, listrik PLN ya. Jika udah running, maka listriknya pindah ke listrik PLN. Nah jika ini rusak, ini juga bisa rusak ya. Jika kapasitor ini rusak, kapasitor ini nilainya bisa jadi
berubah ya. Nah kalau rusak, ampere bisa jadi tinggi, ampere kompresor jadi tinggi, tapi nggak bisa running ya kalau overload ya, bebannya terlalu berat kompresor jika ini rusak. Cek kapasitor ya, cek kapasitor apakah nilainya masih sama dengan nilai yang tertera di bodi ini. Ini kan ada nilainya nih, 15 mikrofarad. Nah, cek 15 mikrofarad itu untuk setengah PK ya. Cek apakah dia masih 15 mikrofarad atau sudah berubah ya. Nah, ini juga bisa bikin rusak. Cek ininya juga, ini juga termasuk kapasitor sih ini buat ke kipas ya, kipas ini nih. Lalu jika dia kompresor dan fan itu nggak hidup dua-duanya, cek kabel. Pertama sih kabel ya, kabel-kabel ke sini, soket-soket ini, soket-soket semua, soket-soket ini, soket yang di sini, terminal ini nih kelihatannya, terminal ini cek semua ya, cek semua apakah ada yang kendor apa enggak, cek overload, pokoknya semua yang ada di dalam ini yang berhubungan dengan listrik, semua yang berhubungan dengan listrik di sini cek semua ya. Artinya jika kompresor dan kipas ini nggak bergerak, artinya ada masalah di bagian kelistrikannya ya, bagian kelistrikannya. Jadi bukan jangan ngeremet klien misalkan freon segala macam, enggak, itu nggak ada hubungan sama freon ya. Ini hubungannya dengan kelistrikan kalau nggak hidup sama sekali. Jadi cek kelistrikannya, lalu cek voltasenya ya, tegangan voltase, karena sekalian aja ya cek kapasitor ini, cek kabel-kabel. Nah di kapasitor ini kan ada soket-soket juga, ada sekun kayak gini nih, nah, kayak gini. Nah itu dicek-cek semua. Lalu kalau misalkan nilai kapasitor masih bagus, apakah posisi kabel ini benar? Posisi ini kan ada kabel-kabel ya, itu juga nggak boleh tertukar ya, nggak boleh kebalik-balik. Kalau kebalik-balik itu juga bisa menyebabkan kompresor dan fan nggak nyala, nggak hidup. Nih, ini juga pokoknya jangan dibalik-balik ya, jangan dibalik, jangan tertukar-tukar. Cek semua bagian kelistrikan di situ. Oke, gitu ya teman-teman. Jika kipas dan kompresor nggak nyala itu, satu, cek termis, kedua cek kabel supply dari indoor ke outdoor apakah bagus, apakah ada yang putus. Lalu cek bagian soket-soket, skun-skun yang ada di dalam outdoor ya, terutama kapasitor sebagai penggerak motor, dinamo kipas dan dinamo kompresor. Lalu cek posisi kaki-kakinya apakah benar ya. Apalagi yang habis di servis modif-modif yang bisa jadi teknisi lupa atau baru belajar yang salah pasang posisi, itu bisa menyebabkan kompresor dan fan itu nggak nyala. Oke, gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Kalau nggak paham bisa tanya-tanya lagi. Oke, terima kasih ya.